Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan dulu Pak, namanya siapa dan ini alamatnya di mana? Saya Pak Mulyono, alamat Kumendung, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Nah, ini Pak Mulyono ini adalah salah satu petani cabai jamu ya Pak ya yang ada di Iya, sini. betul. Heeh. Dan ini lokasinya berada di sebelah rumahnya. Ya, Karangan. Pekarangan ya. Oke. Dari tahun berapa Pak mulai menggeluti cabai jamu Pak? Kalau nggak salah sudah hampir 20 tahunan. 20 Tapi tahunan. dulu itu gagal karena benih lain jenis, bibitnya bibit yang apa ya, berhubung dulu itu belum begitu pengalaman, belum bisa memilih, akhirnya asal bibit cabai aja saya tanam. Akhirnya setelah usianya agak lanjut, akhirnya kok banyak yang mati, akhirnya saya ganti cabai ini jenis cabai jumbo Hibrida ya. hibrida. Hibrida ini teman-teman ya, Ini kita shoot. agak tahan apa itu ya, mungkin dari segi penyakit atau mungkin dari cuaca, mungkin lebih tahan. Lebih tahan hibrida. Oke. Kita sambil jalan-jalan ya Pak ya, boleh ya? Mari. Ya. Ini dulu ceritanya gimana Pak? Kok bisa tertarik menanam cabai ini? Dulu ceritanya gimana? Dulu itu kan naga. Oh, sini naga. Ya, Hmm. berhubung dulu itu apa ya istilahnya, untuk konsepnya itu apa istilahnya, programnya untuk masa tua. Ya. Sedangkan naga sendiri waktu itu kan belum ada istilah lampu atau itu. Kalau musim apa ya, panen raya itu kan harganya kan kadang 3.000 5.000 aja nggak diambil sama bakul. Akhirnya banding setir ke cabai ini. Oh, Cabai ini gitu. masanya apa sekarang petik nggak dijual sekarang kan bisa, nunggu harga ditahan 1 bulan itu kan nggak rusak, misalkan dijaga keringnya itu tadi. Ya. Nah, akhirnya setelah dirasakan, sedangkan untuk biayanya ringan, tenaganya ringan, akhirnya ya Memutuskan menggeluti masalah ini, jadi diputuskan untuk full ke cabai. ke cabai. Berarti ini Bapak full di cabai. Iya, sambil breeding domba Domba. Oh, punya domba juga. juga punya. Wih, mantap Jadi ini. ini istilahnya apa ya? Nggak pernah buang limbah. Jadi untuk cabenya membutuhkan pupuk dari kotoran kambing. Terus kambingnya membutuhkan pakan untuk daun-daunan dan rumput liarnya. Oh, gitu. Terus orangnya yang makan cabenya. Untuk ya lumayan lah untuk mengisi harian tuh ya cukup lah untuk kehidupan sehari-hari. Jadi untuk tabungan ke kambingnya. Oke, itu. Berarti ini integrated farming lah ya. Ah. Jadi terintegrasi ya teman-teman, dari peternakan sama pertanian ini. Saling sama-sama simbiosis mutualisme lah. Sama-sama menguntungkan ya Pak ya. Manfaatkan limbah. Oke, ya ya. Nah, dulu waktu belajar waktu belajar cabai jamu dulu mengalami kesulitan nggak Pak? Ya tentu kalau awal-awal itu kan karena dari ilmu pertanian sendiri mungkin nggak bisa dipelajari dari segi teori aja kan. Harusnya dalam prakteknya untuk mengetahui kehidupan awal pertumbuhan si cabai sendiri itu kan istilahnya kita apa ya, katanya orang pinter tuh kita bisa komunikasi sama si tanaman itu tadi. Nah, dulu pernah buka YouTube untuk mencari apa itu cara menanam, cara perawatan, ternyata setelah bawa pikir yang mengeluarkan konten itu dari daerah mana kan gitu ya. Iya. Maksudnya
iklimnya itu sama enggak, terus apa jenis tanahnya itu sama enggak, kan enggak tahu. Ternyata di sini belum bisa apa yang memenuhi syarat untuk ya setelah berapa kali dicoba akhirnya ya ini dah cara. Jadi untuk kehidupan cabai sendiri itu sebetulnya kemungkinan aslinya itu dari dataran tinggi. Itu kemungkinan besar lah. Masalahnya apa? Kalau di dataran tinggi itu kalau hawanya kan dingin. Ya. Jadi nggak perlu apa. Masalahnya cabai itu ya nggak tahan panas juga nggak tahan apa lembab. Maksudnya itu untuk basahan tanah itu kan terukur. Berarti tidak terlalu basah, tidak terlalu kering berarti ya Pak ya. Kalau di dataran tinggi otomatis nggak mungkin akan ada air mengembung di situ. Jadi sekali ada hujan mungkin langsung hilang. Tapi karena di sini itu untuk penyesuaiannya tuh bagaimana agar kalau musim panas itu bisa mengairi dan bisa nyampe ke pangkalnya itu akhirnya diatur sedemikian rupa. Jadi di sini ada selokan, datarannya agak sini, jadi air yang masuk ini dari sini langsung menyebar ke kanan gitu. Langsung bisa menyebar ke kanan terus kiri. pupuk kotoran kambing sendiri itu kalau di apa namanya langsung dibuang ke di bawahnya itu kan kadang kan nggak bisa hancur, kecuali kalau digiling. Nah itu biasanya diceker ayam kan tapi kalau airnya itu masuk dari sini nanti air yang menyebar itu kan ke arah sana. Nah akhirnya pupuk yang mungkin diceker ayam ke sini itu kan bisa tarik sini lagi, akhirnya ngumpul ke pangkalnya. Oh gitu. Itu gunanya. Keduanya yang masalah mungkin ada hujan berlebihan ya. Itu nggak perlu buang air, itu nggak pernah agar nggak bisa ngembungi pangkalnya kan ini udah ada selokan. Jadi larinya air itu di sini semua. Oke. Dan di sini sendiri itu tanahnya jenis tanah gembrung. Jadi sekali habis hujan ya itu habis air udah nggak pernah. Kalau di sini sendiri MDPL berapa Pak? Kurang paham Mas. Kurang paham ya. Kalau dari pantai dekat nggak? Pantai mungkin kalau dari sini 3 kiloan mungkin. 3 kiloan dari pantai. Ya. Oke teman-teman. Ya tergolong dataran rendah di sini nih. Cuman tapi kan kita mensiasatinya supaya tidak terlalu panas ini loh, pakai naungan. Nah naungannya ini pakai pohon apa ini Pak? Randu. Pakai randu. Randu itu cabangnya kan seperti itu ya. Itu kalau bisa jangan sampai dipotong cabang kalau musim kemarau, kecuali musim hujan nggak masalah. Oh gitu ya. Kalau ini terlalu rimbun ya buahnya kurang banyak. Tapi kalau terlalu panas ya akhirnya bisa pertumbuhannya tersendat. Jadi sedang-sedang lah Pak ya. Nah, ya itu tadi. Makanya saya tadi kan ngomong kita itu harus bisa berkomunikasi dengan tanaman itu maunya itu apa gitu loh. Maunya gimana gitu loh. Oke. Nah itu teman-teman ya, karena kan tanaman juga nggak bisa ngomong, jadi kita harus ngerti lah, misalkan ciri-ciri daunnya kuning kenapa kan gitu ya Pak ya. Iya. Oke siap Pak, ini kan sudah berapa 20 tahun ya, 20 tahun berkecimpung di cabai. Ini selama 20 tahun ini gimana Pak? Apakah tambah enak atau tambah melorot atau gimana ini Pak? Atau ya, stabil? Mungkin kalau merosot mungkin ya nggak dilanjutin. Oh gitu. Nyatanya ini kan apa ya, untuk apa ya, lahan cuma segini kan, nggak luas. Jadi kita itu memutar otak gimana caranya masa tua itu nggak terlalu kerja berat istilahnya. Itu kan kalau harian kan jelas nggak mampu, dan kan mungkin ya nggak laku kalau sudah tenaga tua gini kan. Jadi kalau metik cabai kan masih kuat. Tuh, jadi untuk ya kebutuhan sehari-hari lah.
cukup lah untuk Cukup lah ya. tabungan. Ya alhamdulillah anak ya sudah kerja semua. Oh, dari cabai. Dari cabai. Wih, mantap ini. Oke.